Ulama tasawuf misalnya Al-Buzaidi dalam bukunya Al-Adab Al-Mardiyah dan juga Al-Banani itu disebutkan bahwa ada dua pendekatan dalam kita memahami agama itu. Yang pertama dirosah, lateralistik, membaca buku-buku atau membaca Quran dan hadis yang tertulis. Yang kedua adalah wirosah, dan wirosah ini lebih penting, lebih banyak, lebih didahulukan. Bagaimana meraih wirosah itu? Apa yang difikirkan oleh Nabi, sahabat Bilal bisa mengungkapkan. Bahkan sahabat Bilal ini menjadi hafal terhadap apapun yang disampaikan oleh Nabi, baik hadis maupun Quran. Dan bahkan dia bisa membedakan ini Quran, ini hadis. Dan salah satu sahabat yang hafalannya luar biasa terhadap apa yang dikeluarkan oleh Nabi dan bahkan juga belum dikeluarkan, itu adalah Bilal. Artinya apa? Sebelum datang wahyu, Bilal itu pernah menyampaikan itu. Contoh misalnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan itu maksud saya. Itu alam yaknil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah dan seterusnya dalam surat Al-Hadid. Alam yaknil lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah dan seterusnya itu sahabat Bilal itu pernah menyampaikan itu. Padahal wahyu itu belum turun, belum disampaikan oleh Nabi. Dan itu, ya Rasul, bukankah aku pernah membaca itu? Iya, itulah namanya wirosah. Apa yang aku sampaikan, apa yang belum aku sampaikan tersimpan di sini, bahkan masih belum aku kalamkan, kamu bisa mendengar itu. Itulah yang disebut dengan wirosah. Itulah yang disebut dengan intuitif. Maka dalam kaji berikutnya ulama tasawuf misalnya Al-Buzaidi dalam bukunya Al-Adab Al-Mardiyah dan juga Al-Banani itu disebutkan bahwa ada dua pendekatan dalam kita memahami agama itu. Yang pertama dirosah, lateralistik, membaca buku-buku atau membaca Quran dan hadis yang tertulis. Yang kedua adalah wirosah, dan wirosah ini lebih penting, lebih banyak, lebih didahulukan. Bagaimana meraih wirosah itu? Apa itu? Bangun malam, namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 79. Sebagian dari malam ini tahajud kamu, bangun kamu. Kalau bisa lakukan sholat, kalau tidak lakukan zikir, kalau tidak nyapu-nyapu. Pokoknya jangan sampai bangunmu didahului oleh subuh. Jangan sampai bangunmu didahului fajar. Bangun sebelum subuh, maka Anda akan mendapatkan dirosah, sekalipun wirosah lebih mudah. Maka para penghafal Quran ya, kalau mengikuti Bilal bin Rabah ini, saya kira mengikuti yang kedua ini, Qiyamul Lail yang diperbanyak. Bukan memperbanyak dirosah, membaca sampai kelenger, tapi bangunnya setelah subuh, kacau kamu namanya. Ya, bangunlah sebelum subuh, jam 2 sudah bangun, lakukan apapun, boleh membaca Quran, boleh tidak, atau sekedar membunyikan apalah. Nanti sebenarnya otak kita itu merekam dengan kuat dan tidak pernah hilang terhadap apapun yang didengar. Jadi suara apapun terekam oleh otak kita. Dan secara pasti kita orang Indonesia, saya kira pernah mendengar Quran 30 juz ya, sekalipun nggak sadar, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan bangun. Maka itu bisa direproduksi, bisa diungkap kembali ya, tanpa harus membaca, dengan selalu muwadhafah qiyamul lail. Oleh karena itulah maka hendaknya para penghafal Quran, khususnya para santri yang ingin hafal Quran secara mudah, kalau bangunmu setelah subuh nonsen. Bangunlah sebelum subuh, apalagi sampai gemblok turu sampai subhanallah ya. Kamu bukan penghafal Al-Quran, tapi kamu ada mengkhianat Quran. Orang bangun subuh kok setelah subuh kok baru bangun. Sekalipun kamu hafidhul Quran, kamu bukan penghafal Quran, bukan hamil Quran, tapi kamu khonil Quran, pengkhianat Quran. Quran mengajarkan tahajud. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Quran mengajarkan kamu harus dalam kesidikan. Kalau benar-benar wa akhrijni mukhraja sidqin. Kamu keluar dalam kebaikan. Waj'alli min ladunka sultanan nasyira. Baru kamu akan mendapatkan sultanan
Nasyur. Apa sultanah nasyurat? Wirosah. Apa wirosah itu? Intuitif. Apa intuitif? Nggak perlu ngoyo-ngoyo, iso dhewe, bahasa kita ilmu laduni. Itulah yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah kepada kita. Bahkan lebih lanjut hadis itu dikatakan fa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Waktu yang paling dekat itu adalah qiyamul lail kepada Allah. Waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan kemudahan, pertolongan dari Allah secara langsung, itu qiyamul lail. Di samping itu juga apa itu disebutkan pula, dia itu adalah takfirun lisayyi'at. Dia menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil yang kita tidak sadari. Qiyamul lail itu, kalau dosa besar misalnya berzina dan lain sebagainya, sadar ya. Tapi dosa kita itu kan banyak ya, tidak bersyukur, banyak. Itu hilangnya dengan qiyamul lail. Wa kadzalika qiyamul lail ini bisa menjadi manhatun lil ismi. Bisa menjadi perisai terhadap kita melakukan dosa. Kenapa kita sedikit-sedikit jatuh dalam kesalahan, dikit-dikit dosa, lupa dan lain sebagainya. Alfa karena lupa, karena lalai, lalu dosa dan lain sebagainya. Tahajudmu, qiyamul lailmu. Kenapa? Fa innahu manhatun lil ismi. Dan bahkan di samping itu, qiyamul lail ini juga mutridatun aniddailil jasadi. Dia mencegah penyakit jasad kita. Otot-otot kita menjadi lemah, ya toh? Bahkan menjadi stroke, mudah lupa, pikunan gara-gara bangunmu belum didahului oleh subuh. Maka para santri ya, santriku dimanapun berada, satu, qiyamul lail, jaga qiyamul lail, maka wirosah akan kamu dapatkan. Intuisi laduni akan kamu dapatkan dengan mudah. Jangan kemana-mana mencari amalan ilmu laduni, kamu jadi gila kamu. Bikinlah wadah atau WA tempat untuk mendapatkan ilmu laduni. Apa itu? Qiyamul lail. Bikinlah WA atau wadah untuk mendapatkan wirosah, yaitu ilmu wirosah. Tidak sekedar dirosah, ilmu intuisi, tidak sekedar literasi. Tapi intuisi lebih banyak itu, tahu-tahu bisa. Apa itu? Qiyamul lail. Saya kira begitu. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disampaikan oleh Bilal, ya toh. Sehingga Bilal itu mendapatkan makom atau kedudukan yang tinggi di sisi Nabi. Ada 2 sahabat yang mendapatkan makom yang istimewa di sisi Nabi, di samping 4 sahabat yang mulia itu, yaitu Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah Abdullah ibnu Maktum. Kenapa? Dia itu muadzin Rasulullah, dua-duanya ini. Bilal khusus untuk tahajud, Abdullah ibnu Maktum khusus untuk subuh atau fajar. Bahkan ketika Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah yang disebut dengan Haji Wada. Kenapa? Karena tahun 12 Hijriah setelah haji tahun ke-10 itu Nabi wafat. Itu yang ditugasi nuntun, ya, bahasa menghalau onta Nabi Al-Qaswa adalah Bilal. Bilal di sebelah kanan, Abdullah ibnu Maktum di sebelah kiri. Oleh karena Abdullah ibnu Maktum ini buta, maka didampingi oleh Usamah bin Zaid. Ya, oleh Usamah bin Zaid. Jadi ada 3 orang sebenarnya, yaitu Bilal, kemudian Abdullah ibnu Maktum dan Usamah. Tidak tergantikan. 2 orang inilah yang menuntun onta Nabi, menghalau onta Nabi dari Madinah sampai dengan selesai melakukan ibadah haji. Saya kira itu, terima kasih. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk semuanya. Bangkitlah dirimu, tiru. Nah, ini Bilal bin Rabah dengan selalu qiyamul lail. Wa'alaikum minkum.